Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Irun Bulan dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, kali ini kita akan belajar bersama untuk mata kuliah Ulumul Quran mengenai tentang kemukjizatan Al-Quran. Ingin tahu bagaimana isinya? Tonton sampai akhir ya teman-teman. Nah, kita akan membahas tentang definisi mukjizat. Ijaz kemukjizatan adalah menetapkan kelemahan. Kelemahan menurut pengertian umum ialah ketidakmampuan mengerjakan sesuatu lawan dari gudro, yaitu potensi, power, kemampuan. Apabila kemukjizatan muncul, maka nampaklah kemampuan yaitu mukjid, sesuatu yang melemahkan. Yang dimaksud dengan ijaz adalah pembahasan ini ialah menampakkan kebenaran Nabi dalam pengakuannya sebagai seorang Rasul. Seperti dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 6 mengenai tentang mukjizat, yang artinya, dan jika seorang di antara orang-orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya sempat mendengar firman Allah. Kandungan mukjizat yang dimilikinya pun melampaui kandungan segala mukjizat kauniyah terdahulu, dan Al-Quran tidak lagi membutuhkan semua itu. Dan orang-orang kafir Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya ayat-ayat mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya ayat-ayat itu, mukjizat itu milik Allah, dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata. Dan tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka. Surat Al-Ankabut ayat 50-51. Kelemahan orang Arab untuk menandingi Al-Quran padahal mereka memiliki potensi dalam masalah itu merupakan bukti tersendiri bagi kelemahan bahasa Arab walaupun bahasa itu berada pada kemajuannya. Dan selanjutnya aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, Abu Ishaq Ibrahim An-Nazham dan pengikutnya dari kaum Syiah seperti Al-Mu'tazilah berpendapat bahwa kemukjizatan Al-Quran adalah dengan cara sirfah, pemalingan. Arti sirfah dalam pandangan An-Nazham ialah Allah memalingkan orang-orang Arab untuk menantang Al-Quran, padahal sebenarnya mereka mampu menghadapinya. Yang kedua, beberapa ulama berpendapat Al-Quran itu mukjizat dengan balaghah yang mencapai tingkat tinggi dan tidak ada bandingannya. Yang ketiga, sebagian lain berpendapat segi kemukjizatan Al-Quran itu ialah karena mengandung badi yang sangat unik dan berbeda dengan apa yang telah dikenal dalam perkataan orang Arab, seperti fasilah. Keempat, golongan lain berpendapat kemukjizatan Al-Quran itu terletak pada pemberiannya tentang hal-hal gaib yang akan datang dan yang tak dapat diketahui kecuali dengan wahyu, dan pada pemberitahuannya tentang hal-hal yang sudah terjadi sejak masa penciptaan makhluk. Golongan itu pasti dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Quran Surat Al-Qamar ayat 45. Nah, selanjutnya kemukjizatan dalam aspek bahasa. Sejarah menyaksikan bahwa ahli-ahli bahasa telah terjun ke dalam festival bahasa dan mereka memperoleh kemenangan. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang berani memproklamirkan dirinya menantang Al-Quran, melainkan ia hanya mendapat kehinaan dan kekalahan. Bahkan sejarah mencatat kelemahan bahasa ini terjadi justru pada masa kejayaannya dan kemajuannya ketika Al-Quran diturunkan. Saat itu, bahasa Arab telah mencapai puncaknya dan memiliki unsur-unsur kesempurnaan dan kehalusan di lembaga-lembaga dalam pasar bahasa. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Al-Wahid bin Mughirah datang kepada Nabi lalu Nabi membacakan Al-Quran kepadanya, maka hati Walid menjadi lunak karenanya. Setiap kali seseorang memusatkan perhatiannya pada Al-Quran, ia tentu akan mendapatkan rahasia-rahasia kemukjizatan aspek bahasanya tersebut. Ia dapatkan kemukjizatan itu dalam keteraturan bunyinya yang indah melalui nada huruf-hurufnya ketika ia mendengarkan harokat dan sukunnya, mat dan gunahnya. Sehingga telinga tidak pernah merasa bosan, bahkan ingin senantiasa terus mendengarkannya. Nah, selanjutnya kemukjizatan ilmiah. Kemukjizatan ilmiah Quran bukanlah terletak pada pencakupannya akan teori-teori ilmiah yang selalu baru, berubah, dan merupakan hasil usaha manusia dalam penelitian dan pengamatan. Tetapi, ia terletak pada semangat dalam mendorong manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnya. Al-Quran mendorong manusia agar memperhatikan dan memikirkan alam. Ia tidak mengebiri aktivitas dan kreativitas akal dalam memikirkan alam semesta.
atau menghalanginya dalam perubahan ilmu pengetahuan yang dapat dicapainya. Dan tidak ada sebuah pun dari kitab-kitab agama terdahulu memberikan jaminan sedemikian seperti yang diberikan oleh Al-Quran. Dan Al-Quran menyuntikkan kesadaran ilmiah pada diri setiap muslim untuk memikirkan, memahami, dan menggunakan akal. Seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 219, yaitu, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Dan selanjutnya, kemukjizatan hukum. Allah menurunkan dalam diri manusia berbagai gazirah, yaitu naluri, insting, yang aktif bekerja di dalam jiwa dan mempengaruhi kecenderungan hidupnya. Jika akal sehat dapat menjaga tiga pemiliknya dari tergelinciran, maka kecenderungan nafsu yang menyimpang juga dapat mengalahkan kekuasaan akal, sehingga akal bagaimanapun tidak akan sanggup menahan gelorannya. Oleh karena itu, untuk menjaga manusia agar selalu lurus, diperlukan mendidik khusus terhadap gajirah-gajirahnya itu agar dapat mendidik, mengembangkan, serta membimbingnya ke arah kebaikan dan kejayaan. Alam adalah makhluk Allah yang fana dan pasti akan kembali kepadanya sebagaimana ia ada. Menurut kehendaknya, inilah akidah paling sempurna bagi akal dan paling sempurna pula dalam ajaran agama. Seperti dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang artinya, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Jadi, kesimpulan dapat kita ambil adalah mukjizat Al-Quran ialah suatu hal atau peristiwa luar biasa pada Al-Quran yang terjadi melalui Nabi Muhammad SAW, seperti bukti kenabiannya yang ditantang kepada orang-orang yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal yang serupa, namun mereka tidak mampu melayani tantangan tersebut. Baiklah, cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan teman-teman dapat bisa memahaminya ya. Apabila ada yang salah, datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada yang benar, itu hanya datang dari Allah SWT. Undur wakola, wanatang jerman kola. Syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time teman-teman.